Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komala, moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai data forgery pada e-banking BCA. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Iza Nurzain Fauziah, yang kedua ada Izna Zainur Fauziah, yang ketiga ada saya Komala, yang keempat ada Multia Rahayu, dan yang kelima ada Siska Permaiswari. Di sini saya Komala akan menjelaskan mengenai apa itu cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama yang memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya internet. Pada dasarnya, cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyampaikan atau pertukaran informasi tersebut kepada pihak lainnya. Di sini ada menurut Andi Hamzah, cybercrime merupakan kejahatan di bidang komputer. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Permaiswari dari kelas 11 6B 14. Dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang karakteristik cybercrime, klasifikasi cybercrime, dan jenis-jenis cybercrime. Karakteristik terdiri dari ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan. Klasifikasi terdiri dari cyberpiracy, yaitu kejahatan di dunia komputer dalam penggunaan komputer untuk mendistribusikan informasi atau software melalui jaringan. Cyberstress, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Jenis-jenis cybercrime terdapat cyberpornografi, penyebar luasan obscene material termasuk pornografi dan child pornography, cyber harassment, pelecehan seksual melalui email, website, atau program. Cyber law berasal dari cyberspace law, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual, tidak langsung dan tidak nyata. Cyber law merupakan aspek hukum yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Cyber law atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) baru ada di Indonesia dan disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Cyber law telah diterapkan dengan baik di Indonesia. Sebagai salah satu bukti nyata adalah dibuatnya suatu kebijakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multia Rahayu akan menjelaskan materi mengenai contoh-contoh cyber law. Yang pertama ada penyebaran virus. Virus menyebar dengan cepat dan dapat membuat internet komputer terhenti. Untuk mengantisipasi dapat menggunakan antivirus. Hukum yang dapat menjerat para penyebar virus tersebut tercantum dalam Undang-Undang ITE Pasal 33. Pelanggaran tersebut akan dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua ada spyware. Spyware merupakan kejahatan memata-matai dengan menggunakan program. Kejahatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh si pemilik spyware. Hukum yang dapat menjerat tercantum dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1. Pelanggaran tersebut
dapat dihukum pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga ada thiefware. Thiefware digunakan untuk mengarahkan pengunjung situs ke situs lainnya. Kejahatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kartu kredit korban dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hukum yang dapat menjerat pelaku tercantum dalam Undang-Undang ITE Pasal 31 Ayat 1. Pelanggaran tersebut akan dihukum paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Kemudian ada apa itu data forgery? Pengertian dari data forgery menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, pengertian dari kata data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian atau analisis kesimpulan. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana yang berupa memasukkan secara tidak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian data forgery tersebut merupakan suatu tindak kejahatan untuk memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Selanjutnya, ada faktor penyebab data forgery. Yang pertama, ada faktor politik. Faktor politik tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi mengenai lawan politiknya. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi yang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal yang cukup. Yang ketiga, ada faktor sosial budaya. Di dalam faktor sosial budaya ini ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya tersebut. Yang pertama, ada kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Dan yang ketiga, ada komunitas baru. Sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus data forgery. Contoh kasus data forgery. Ada dua, yaitu data forgery pada embedding BCA atau memasukkan sebuah website bank. Di sini dunia perbankan melalui internet atau banking di Indonesia dikejutkan oleh salah seorang bernama Stefan Haryanto. Dia adalah seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb. Berasal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu melayanan internet embedding bank BCA. Modusnya sangat sederhana. Si hacker ini memfotokopi tampilan website bank BCA yang seolah-olah situs ini milik BCA. Kemudian tindakan tersebut dilakukan tujuan untuk mengacau para nasabah. Modus lainnya juga menggunakan situs palsu, penipuan lewat situs-situs tertentu, misalnya lewat situs porno XXX yang dengan sengaja jika membuat lewat situs itu akan menampilkan beberapa video shoot atau foto, kemudian disuruh untuk membayar lewat bank tersebut. Yang kedua, yaitu kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda DI Yogyakarta menangkap 5 charger dan menggunakan barang bukti bernilai puluhan juta yang dapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, namanya itu Bay Alesam. Akibat perbuatannya selama 1 tahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau 70 juta. Modus kejahatan ini sangat gampang, yaitu penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Kemudian di sini juga ada
Solusi untuk kasus data forgery ada di sini perlu adanya cyber law, perlu dukungan lembaga khusus, menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan, dan yang terakhir ini email phishing. Saya akan menjelaskan kenapa sih harus ada cyber law. Karena cyber law ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang. Yang penting adanya perangkat hukum khusus meningkatkan karakter ini. Cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kemudian perlu dukungan lembaga khusus. Kenapa harus perlu didukung lembaga khusus? Karena lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime melalui sosialisasi secara intensif kepada masyarakat serta melakukan riset dalam penanggulangan cybercrime. Yang ketiga, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi ini yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sebagai tidak mudah disadap. Misalnya dengan cara meningkatkan kode keamanan otentik, yaitu penggunaan user ID, password, dan lainnya. Penggunaan enkripsi ini dilakukan dengan tingkat soket. Kemudian di sini ada email phishing. Ada beberapa modus kriminal lain di dunia maya. Salah satunya bentuk yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda, misalnya lewat email. Modus yang digunakan adalah mengirim sebuah email phishing, yaitu pengirim email yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya, Anda langsung blokir alamat email dari si pengirim email phishing tersebut. Kemudian di sini ada penanggulangan data forgery. Ada 4, yaitu verification your account. Yang kedua, if you don't respond within 48 hours, your account will be closed. Dan yang ketiga ada valued customer. Dan yang keempat ada click the link below to gain access to your account. Yang pertama, verify your account. Di sini hanya meminta username, password, dan data lainnya. Jangan memberikan reaksi balik. Anda harus selalu ingat password, jangan pernah diberi ke siapapun. Namun, kalau Anda mendaftarkan akun di suatu situs atau web, Anda harus memverifikasinya dengan mengklik suatu URL tertentu tanpa meminta mengirimkan data macam-macam. Yang kedua, di sini, jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka akun Anda akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Yang ketiga, ada valued customer. Karena email phishing biasanya targetnya itu menggunakan email random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung, jadi Anda harus waspada. Atau juga karena biasanya sih karena kebocoran nama, karena kita aktif atau di email atau forum komunikasi tertentu. 4, yaitu ada click the link below to gain access your account. Metode lain yang digunakan hacker ini yaitu dengan menampilkan URL alamat palsu. Walaupun wajah web biasanya jadi sangat menyerupai atau sama, tetapi jika diminta registrasi ulang atau mengisi informasi formulir informasi sensitif,
itu patut diwaspadai. Misalnya, halaman logo Yahoo Email. Di sana Anda akan disuruh memasukkan username dan password email Anda untuk login. Ketika Anda mengklik tombol login, maka informasi username dan password Anda akan terkirim ke alamat pengirim email tersebut. Hal ini sekarang sudah ada beberapa e-book yang berkeliaran di internet untuk menawarkan teknik menjebol password. Misalnya, yaitu password merupakan serangkai karakter baik berupa huruf, string, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Zerofazia akan menjelaskan tentang penanggulangan gobar. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan sistem. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara. Selanjutnya, ada cara pencegahan data-data forgery. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yaitu hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan di internet. Kedua, perlunya sosialisasi, yaitu lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum. Ketiga, penyediaan web, yaitu untuk menyimpan data-data penting yang diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang terakhir, yaitu waspada. Kita harus waspada dalam menggunakan internet. Selanjutnya, ada dasar-dasar hukum. Yang pertama ada pasal 40. Pasal 40 itu berisi tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Pasal 35 berisi setiap orang dengan sengaja tanpa melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi. Selanjutnya, pasal 46 yaitu setiap orang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 yang tadi saya jelaskan. Yang terakhir, pasal 53, setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda sebanyak 12 miliar rupiah. Sekian dari saya. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil diskusi kami yaitu yang pertama tentang cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Kemudian ada jenis cybercrime. Jenis cybercrime ada 11 macam, yaitu seperti unauthorized access to computer, system and service, dan data forgery, dan lain-lain. Kemudian penanggulangannya atau langkah-langkah yang penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional, secara internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime.
Demikian hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.